Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan mari sebelum itu kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini terambil dari surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini saya kaitkan dengan warna pink lilin di depan saya. Ingat ketika kemarin saya mengatakan warna pink itu apa gitu ya. Mungkin saya ulangi lagi, warna pink adalah melambangkan sukacita atau kegembiraan. Ya. Dan kalau kita melihat dari ayat yang kita dengarkan tadi, di dalamnya kita merasakan sukacita. Kenapa? Karena dikatakan seperti dikatakan dalam ayatnya, setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kalau ciptaan baru, itu artinya ada sesuatu atau kondisi yang memang baru. Dan biasanya, kalau berkaitan dengan yang baru, orang senang. Contoh, ketika dikasih baju baru, nah, luar biasa senang bukan? Dikasih baju baru. Anak kecil dikasih baju baru, sepatu baru, celana baru, pasti sangat senang. Orang tua saja sangat senang kok, ya kan? Ada dikasih rumah baru, pakaian, atau apa saja yang kita terima, itu baru, itu pasti senang. Apalagi kalau hidup kita menjadi baru. Misalnya, dulu kita suka melakukan kejahatan, hidup seenaknya dan merugikan banyak orang, lalu kemudian kita bertobat dan memperbaharui segala sesuatunya untuk benar-benar menjalani hidup yang baik, yang normal seperti layaknya manusia yang baik gitu kan. Nah tentu sangat menyenangkan, walaupun di awal perubahan atau dalam prosesnya bukan perkara mudah. Sebab untuk menjadi yang baru itu butuh penyesuaian dan terutama butuh komitmen. Makanya yang perlu menjadi perenungan kita hari ini melalui ayat ini adalah bagaimana setiap orang yang ada di dalam Kristus yang sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, itu betul-betul merasakan kebaruan dalam hidup dan kehidupannya. Ya. Saya senang, sekarang saya bisa hidup tenang. Ya. Saya senang karena sekarang hati saya lega. Tidak merasa dikejar-kejar oleh masa lalu yang tidak menyenangkan. Saya senang karena hidup dan kehidupan saya sekarang tenang di dalam Kristus. Nah, itu gambaran-gambaran dalam hidup dan kehidupan kita yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus waktu itu. Ketika orang sudah mempercayakan dirinya pada Yesus, mereka harus dapat sungguh-sungguh merasakan bahwa yang baru itu sudah hadir dalam hidup dan kehidupan mereka melalui percaya mereka terhadap Yesus, melalui kedamaian, cinta kasih, dan hal-hal yang membangun kehidupan iman percaya mereka. Hal yang dapat melahirkan karya keselamatan Tuhan, hal yang dapat menunjukkan cinta kasih Tuhan dan pengampunannya kepada semua orang. Bisa melihat bahwa semua orang yang ada di sekelilingnya itu adalah anugerah, bukan
orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya tidak suka ya jangan, enggak. Ketika jadi ciptaan baru, orang yang ada di sekeliling kita itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Walaupun ketika kita mau jadi baru, ada yang tidak suka, ya kan? Ada yang tidak senang, ada yang mencurigai dan sebagainya. Tetapi sekalipun demikian, karena cara pandang kita sudah diubahkan menjadi yang baru, justru kita dimampukan melihat bahwa orang-orang yang unik, yang berbeda dengan kita itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Dan itu adalah cara kita untuk menyatakan kebaruan diri kita tadi. Menyatakan cinta kasih Tuhan, menyatakan pengampunannya, melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, saudara, melalui firman ini, semoga kita dapat memahami sebagai ciptaan yang baru oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita menjadi orang yang baru dalam konteks kita menjadi pengikut Kristus, mari kita wujudkan. Di pikiran kita jangan gampang bercuriga pada orang. Ya. Di pikiran kita jangan gampang untuk melihat kekurangan orang, melihat kejelekan orang. Jangan merasa bahwa kita paling baik dan sebagainya. Tapi semuanya itu bermuara bahwa kita dipakai Allah untuk menjadi anugerahnya. Kita dipakai Allah untuk menjadi karya, menjadi wujud karya Allah dalam kehidupan kita semua. Sehingga apapun yang sudah kita terima dalam hidup ini, kita akan merasakan berkat melalui kebaruan diri kita tadi. Pertanyaan menjadi perenungan kita, sudahkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah itu kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar baru dengan cara pandang Allah yang ada pada diri kita? Ataukah kita masih dengan cara pandang kita yang terbatas kepada orang lain sesama kita? Mari kita renungkan bersama. Tuhan memberkati. Amin.